keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 02833334977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, kita mau bersyukur dan kita mau bersorak kepada Tuhan. Mari kita kasih yang begitu besar Tuhan. Besar, amin, lebih kuat dari dosa.
Oh, betapa baik, betapa ajaib Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan di atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Dan kami ingin siapkan hati kami Tuhan untuk dengar-dengar akan setiap kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan boleh tabur di dalam hidup kami, di dalam hati kami, dan biar itu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami telinga seperti seorang murid Tuhan, agar kami boleh mendengar setiap firman yang masuk dalam hidup kami, dan itu menjadi tertanam dan berbuah Tuhan. Dan biarlah kami boleh kembalikan semua hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi lidah bibirnya, Tuhan mengurapi hamba-Mu ini jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk hidup kami, untuk memberitakan setiap kebenaran firman Tuhan di atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus pimpin kami, dan biar kami kembalikan semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita, amin. Haleluya. Pada hari ini kita bersyukur dan berterima kasih, meskipun di masa pandemi Tuhan tetap menyertai dan menolong kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada, karena Tuhan Yesus sangat baik, anugerahnya kekal bagi kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami datang tersungkur di kaki-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab Engkau begitu baik dan setia. Engkau sudah menjaga, memelihara kami sepanjang hari, sepanjang minggu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah-Mu. Kami akan mendengar suara-Mu, kami akan mendengar firman-Mu. Kami minta kesucian daripada-Mu. Sucikan dan kuduskan kami dengan darah-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tubuh, jiwa, dan roh kami dikuduskan bagi kemuliaan-Mu. Dan biarlah kami senantiasa layak di hadapan-Mu dan siap menyongsong kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Urapan Allah turun di atas hamba-Mu, di atas semua sidang jemaat yang mendengar, sehingga lewat kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, yang sakit disembuhkan demi nama Yesus anak Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami buka hati, kami sambut firman-Mu atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan semua yang percaya dengan iman sungguh katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang bertemakan jangan pernah menyerah atas masalah, tantangan, dan godaan hidup ini. Haleluya. Jangan pernah menyerah atas tantangan dan godaan hidup ini. Mari kita buka dari 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat 6 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayatnya yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melingkupi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11, Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan.
dan mau melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita lahir baru, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita diangkat menjadi anaknya. Kita berpindah dari kerajaan kegelapan masuk dalam kerajaan terang. Haleluya. Kita menjadi warga negara sorgawi. Ada satu oknum yang tidak senang ketika kita lahir baru, yaitu iblis. Iblis akan terus berusaha untuk menghancurkan kita. Iblis akan terus berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Lewat apa? Lewat masalah, tantangan, cobaan. Tuhan mengizinkan masalah, tantangan, cobaan, godaan menyerang kehidupan kita. Tetapi di waktu yang sama, iblis memakai itu untuk menyerang kita, untuk memisahkan kita daripada Allah. Sebab itu kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-8. Sadar, kita harus sadar dan selalu siuman, berjaga-jaga, sebab lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa orang yang dapat ditelannya? Tidak lain adalah saudara dan saya, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah lahir baru. Oleh sebab itu kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Kita harus kuat, kita harus berdiri teguh, kita jangan pernah bergeser, kita jangan pernah menyerah, kita jangan mau kalah dengan serangan-serangan kuasa iblis. Kita harus ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, dan kita harus menang di dalam peperangan rohani. Sebab ketika kita lahir baru, kita masih di dalam peperangan rohani, dan iblis tidak suka. Tetapi kita yakin dan percaya, apabila kita menggunakan seluruh perlengkapan kuasa Allah, maka kita pasti menang. Haleluya. Jangan menyerah atas masalah, tantangan, dan cobaan hidup. Mengapa kita tidak boleh menyerah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian? Sebab di ayatnya yang ke-11 dikatakan, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita tidak boleh menyerah atas masalah, tantangan, dan cobaan hidup ini, sebab kita punya Tuhan yang maha kuasa. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, dan kuasanya sampai selama-lamanya. Artinya kuasanya kekal, tidak terbatas, dahsyat, luar biasa, dan tidak ada bandingannya. Haleluya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita punya Allah yang maha kuasa. Kita tidak boleh menyerah atas masalah dan tantangan, atas serangan-serangan dari si jahat, sebab kuasanya itu besar, kekal di dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-6, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayatnya yang ke-6, sadarlah, maaf, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ada perkataan tangan Tuhan yang kuat, berarti tangan Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Tangan Tuhan yang kuat berarti tangan Tuhan yang berkuasa. Jadi kuasa itu sebenarnya telah diberikan kepada kita. Haleluya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Waktu kita lahir baru, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus masuk dan didepositokan di dalam hati kita. Dan itu adalah kuasa yang diberikan Tuhan bagi kita. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jangan pernah menyerah atas masalah dan tantangan, sebab Roh Kudus, Roh Tuhan ada di dalam kita. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Roh Allah itu, Roh Kudus ada di dalam kita, tidak ada yang sanggup mengalahkan kita. Oleh sebab itu kita jangan pernah menyerah, sebab
Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Oh haleluya. Oleh sebab itu, roh Allah yang dalam kita itu besar. Kita tidak boleh takut, kita pasti berkemenangan. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mengapa kita tidak boleh menyerah atas masalah dan tantangan hidup? Kita tidak boleh menyerah atas masalah dan tantangan hidup karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia bertanggung jawab atas kita. Dia memperdulikan kehidupan kita. Dia memelihara hidup kita. Dia pegang kendali hidup kita. Dan dia pembela kita. Dia siap berperang ganti kita. Mari kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayatnya yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oh haleluya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan memelihara kita. Artinya apa? Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan membela kita, Tuhan pegang kendali hidup kita, Tuhan bertanggung jawab atas kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita tidak perlu takut menghadapi apapun keadaan dunia ini, termasuk keadaan di mana kita sedang berada dalam pandemi COVID-19. Sebab apa? Tuhan memelihara kita. Dia bertanggung jawab atas kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk kalah, untuk menyerah, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Yang selalu memperhatikan hidup kita, yang selalu menjaga hidup kita, yang membela hidup kita, dia pembela yang agung, dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Di ayatnya yang ke-10 bagian A, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia. Oh haleluya. Dia adalah sumber segala kasih karunia. Haleluya. Dia mengasihi kita seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya. Dalam kitab Mazmur pasalnya yang 103 ayatnya yang ke-13, seperti seorang bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, maka saudara dan saya akan dikasih Tuhan seperti seorang bapa yang sayang kepada anaknya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita tidak perlu takut menghadapi keadaan apapun di dalam dunia ini, masalah, tantangan, cobaan, tekanan hidup, penderitaan, sebab Tuhan mengasihi kita seperti seorang bapa yang sayang kepada anaknya. Haleluya. Di dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 13 dikatakan, dia seperti seorang ibu yang menghibur anaknya. Oh haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dia bukan hanya seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya, tetapi dia seperti seorang ibu yang menimbang-nimbang, yang menghibur anaknya. Waktu kita susah, Tuhan menghibur kita. Oh haleluya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah atas masalah hidup ini, sebab Tuhan seperti seorang ibu yang menghibur kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita yakin dan percaya dalam setiap keadaan, waktu kita senang, waktu kita susah, waktu kita sehat, waktu kita sakit, ada uang, tidak ada uang, ada masa pandemi, pada saat tidak ada masa pandemi, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Dia pegang kendali hidup kita, dia bertanggung jawab atas kita, dia membela kita, dan dia siap berperang ganti kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah dua alasan mengapa kita tidak boleh menyerah. Yang pertama, karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Nah, sebagai orang percaya, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya pada saat menghadapi masalah, tantangan, godaan, cobaan hidup, tekanan dan penderitaan apapun? Bagaimana sikap saudara dan saya sehingga kita bisa selalu hidup berkemenangan? Mari kita lihat di ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ayatnya yang ke-6 dari firman Tuhan dikatakan, haleluya. Ayatnya yang ke-6
Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sikap kita sebagai anak Tuhan, sikap kita sebagai orang percaya, agar kita senantiasa hidup berkemenangan atas setiap masalah dan tantangan hidup ini, yaitu kita harus merendahkan hati kita. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya kita harus hidup rendah hati. Itu sikap yang benar dari orang percaya, yaitu kita mau hidup rendah hati, tunduk kepada Allah. Artinya apa? Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, berarti tangan Tuhan di atas kita. Kita mau hidup rendah hati, haleluya. Waktu kita hidup rendah hati, Tuhan akan meninggikan kita. Sebab kerendahan hati adalah karakter Kristus. Karakter Kristus adalah kerendahan hati. Saudaraku, kalau kita hidup rendah hati, kita akan ditinggikan. Iblis paling takut dengan orang yang rendah hati. Dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Waktu kita hidup rendah hati, kita tunduk kepada Allah, kita taat, kita dengan dengaran, ya, iblis akan takut, ya. Iblis tidak takut dengan kekayaan saudara, dengan ilmu saudara, dengan kekuatan fisik saudara. Iblis takut dengan orang-orang yang hidup rendah hati. Sebab kerendahan hati adalah karakter Kristus. Kalau saudara hidup rendah hati, maka saudara akan ditinggikan dan pasti hidup berkemenangan. Iblis akan lari waktu saudara tunduk kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup ini? Di dalam ayatnya yang ketujuh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayatnya yang ketujuh, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan serahkanlah khawatirmu kepadanya. Haleluya. Yang kedua, sikap kita sebagai orang percaya, kita harus hidup berserah. Setiap hari kita harus hidup berserah. Berserah berarti kita mengakui kedaulatan Tuhan. Berserah berarti kita berharap kepada Tuhan. Berserah berarti kita mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak berarti. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Serahkanlah khawatirmu kepadanya. Waktu kita serahkan khawatir kita, berarti kita memberikan khawatir kita kepada Tuhan. Dan kita tidak pegang khawatir itu. Tetapi kenapa banyak orang Kristen, ya, saya sudah menyerahkan khawatir saya, kenapa saya masih hidup di dalam khawatir? Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita tidak hanya menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, maka kita dengan enak dan dengan gampang kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, dan khawatir itu menjadi milik Tuhan, dan kita tinggal melakukan kehendaknya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1, ya, dikatakan kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab itu adalah ibadah yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah, sebab itu adalah ibadah yang sejati. Mari kita mau hidup berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap dan bersandar kepadanya. Sebab itu kita mau bertekad, kita tidak mau ditindih oleh rasa khawatir, kita tidak mau ditindih oleh ketakutan lewat masalah, tantangan, cobaan yang menyerang hidup kita. Sebab kita telah mengambil seluruh kehidupan kita, kita telah menyerahkan itu, kita telah ambil keputusan untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan kita tinggal melakukan kehendaknya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita mau hidup berserah penuh kepada Tuhan. Setiap hari hidup berserah, setiap hari berharap, bersandar penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup ini yang setiap saat menyerang kehidupan kita. Mari kita perhatikan dalam ayatnya
yang ke-9 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ayat yang 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Haleluya. Lawanlah dia, lawanlah iblis, lawanlah masalah, tantangan, godaan dengan iman yang teguh. Yang ketiga, sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup ini, cobaan dan godaan dari si jahat, yaitu lawan dia dengan iman yang teguh. Artinya kita harus beriman sungguh kepada Tuhan Yesus dan percaya sungguh akan firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Waktu saudara dan saya membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan di dalam hati, merenung firman Tuhan siang dan malam, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, maka iman kita menjadi kuat. Kalau iman kita menjadi kuat, maka kita pasti menang. Sebab 1 Yohanes 5 ayat 4, iman kita lah yang mengalahkan dunia ini. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, milikilah iman yang teguh, iman yang sungguh, percaya kepada Yesus dan percaya sungguh kepada firman-Nya. Sebab dikatakan dalam Efesus 6 ayat 16 dan 17, perisai iman, ya, firman Allah, ya, firman Allah adalah perisai iman. Oh haleluya. Waktu firman Allah menguasai kita, dia adalah perisai, dia adalah pedang roh. Firman ada perisai, pedang roh. Efesus 6 ayat 16 sampai 17 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga kita dimampukan hidup berkemenangan. Waktu kita dalam masalah, tantangan, bahkan serangan-serangan kuasa jahat yang menyerang kehidupan kita, mau menghancurkan kita, dengan iman yang teguh kita katakan, di dalam nama Yesus kuasa jahat, roh kegelapan, roh jahat pergi. Haleluya. Maka kita akan hidup berkemenangan sebab kita memiliki iman yang sungguh. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, milikilah ketiga sikap ini, yaitu hidup rendah hati dan tunduk kepada Allah. Waktu kita hidup rendah hati, kita ditinggikan. Tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Iblis takut dengan orang yang rendah hati, sebab kerendahan hati juga adalah karakter Kristus. Yang kedua, sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi masalah, tantangan, dan cobaan hidup ini, kita mau hidup berserah setiap hari, berharap, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap hari. Mari kita tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Tingkatkan doa-doa pribadi kita, doa-doa korporat, supaya kita semakin intim dengan Tuhan, kita semakin melekat dengan Dia. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana sikap kita menghadapi masalah dan tantangan hidup ini? Mari kita memiliki iman yang sungguh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Perbuatan iman adalah melakukan firman Tuhan. Sebab iman itu timbul dari firman Tuhan, dan iman kita yang mengalahkan dunia. Haleluya. Iman adalah perisai yang menopang kita, perisai yang melindungi kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jangan takut, ya, jangan takut menghadapi apapun permasalahan yang ada di dalam dunia ini. Milikilah iman yang sungguh dan percaya kepada Yesus dan firman-Nya. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua, dan mari kita mau datang kepada Tuhan yakin dan percaya bahwa firman-Nya masuk ke dalam hati saudara dan saya, dan Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Apabila saat ini kita selalu kalah, ya, ada rasa takut, cemas, dan khawatir akan hidup ini, ingat bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, dan kuasanya kekal, tidak terbatas, luar biasa dan dahsyat, tidak ada bandingannya. Kita harus ingat bahwa Tuhan sangat memperhatikan kita, Dia mengasihi kita, Dia bertanggung jawab atas kita, dan Dia selalu peduli akan kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab firman-Mu telah disampaikan
Hamba yakin dan percaya firman-Mu tidak akan lalu begitu saja, tapi Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan bertumbuh, akan mengoreksi kehidupan kami yang tidak benar, supaya kita menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan hadirat-Mu. Terus sucikan dan kuduskan hidup kami lewat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuat kuasa bilur-Mu yang heran. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan tetapkan. Berkati hamba-hamba-Mu, mulai dari Bapak Gembala sampai sidang jemaat, staf pastoral, semua diberkati oleh Tuhan. Di masa pandemi ini kita tetap yakin dan percaya bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna bagi kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan semua yang percaya, yang berkemenangan dengan iman sungguh katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan atas kehidupan kita. Dan saya percaya langit dan bumi serta segalanya akan lenyap, tetapi hanya satu yang tinggal tetap di dalam kehidupan kita, yaitu perkataan Tuhan Yesus Kristus dalam firman-Nya. Kami memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas semua berkat rahmat anugerah-Mu, atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Biarlah firman-Mu yang tertabur di dalam hati kami boleh menjadi satu rema Tuhan di atas hidup kami, boleh menjadi satu benih yang tumbuh di tanah hati yang subur Tuhan, dan boleh itu berbuah, dan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pagi ini kami diberkati, kami sangat disayang oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Pastor Sony dan keluarga. Biarlah Tuhan mengurapi Pastor Sony dengan keluarganya, dengan berlimpah-limpah kasih-Mu, dengan berlimpah-limpah berkat-Mu Tuhan. Biarlah berkat rahmat anugerah Tuhan itu sempurna di atas pastor kami Tuhan, Pak Sony. Dan biarlah Bapa, kasih-Mu tidak pernah habis di atas keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan atas untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan Engkau mencukupkan Tuhan, memberkati jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan tidak pernah habis bagi jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kasih setia Tuhan, tangan kasih setia Tuhan sempurna di atas jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada banyak hal yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan untuk jemaat-Mu. Dan biarlah itu kami boleh terima dengan rasa bersyukur, dengan mengucap syukur selalu Tuhan. Dan kami boleh terima itu dengan penuh dengan rasa syukur, dengan rasa bahagia Tuhan. Kami percaya Tuhan semua yang datang daripada Tuhan itu baik dan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan, dan kota kami Jakarta Tuhan. Tuhan memberkati setiap pemerintahan yang ada Tuhan, lebih lagi memberkati setiap pemerintahan yang ada. Kami percaya Tuhan memberkati Tuhan memberkati presiden dengan kabinet-kabinet yang ada Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan ada tangan Tuhan yang ikut campur Tuhan di atas negara ini, Tuhan di atas kota ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan punya kasih, Tuhan punya berkat-Mu yang begitu melimpah di atas negara ini. Kami berdoa Tuhan, kami ucapkan berkat di atas negara dan kota kami Tuhan, di atas tempat tinggal kami, di atas daerah kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan sediakan yang terbaik. Setiap hal yang baik itu boleh terjadi Tuhan di tempat di mana setiap anak-anak-Mu berdiri Tuhan, di bangsa ini, di kota ini, di tempat kami tinggal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas berkat-Mu. Betapa besarnya, agung dan mulianya Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mau menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya Allah menyertai kehidupan saudara mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.